Selamat malam semuanya. Aduh, banyak banget yang hadir malam hari ini. Sebelumnya saya ngucapin makasih banget untuk yang datang pada malam hari ini. Kita tahu bersama bahwa ini cuacanya lagi pancaroba, yang mana kayak siang-siang itu panas banget, habis itu sore dikit hujan yang ngebuat pilek, buat batuk. Dan juga kita tahu kalau misalnya pancaroba tuh jalannya jadi licin dan bisa menghambat lalu lintas di jalan gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih banget yang sudah meluangkan waktunya di akhir weekend ini untuk meringankan kaki datang ke Taman Baca. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu, nama saya Nabila, panggil aja Nabila. Saya ini sebenarnya anggota baru ya di sini. Di Taman Baca ini saya baru masuk tahun 2024. Nah, sebagai moderator hari ini, saya ini sebenarnya benar-benar nervous gitu ya, tapi saya udah melihat beberapa experience di internet gitu-gitu. Nah, jadi saya tuh newbie ya, bisa dibilang newbie. Jadi pengalaman kesastraan saya tuh membaca itu jadi nggak terlalu dalam ya. Saya cuma membaca-baca yang saya lihat di internet, yang dikutip-kutip media besar seperti itu ya teman-teman. Bukan sampai yang mendalami sebagai kayak POV profesor yang ngebuka berbagai majalah, berbagai buku-buku yang tebal, bukan seperti itu ya teman-teman. Kalau kita bahas tentang beginner atau newbie nih ya, acara pada malam ini tuh bertujuan utamanya untuk memperkenalkan, mengupas dan menguliti gitu empat tokoh-tokoh sastrawan yang benar-benar terkenal ini gitu. Gimana sih tokoh-tokoh sastrawan ini bisa mengubah atau menciptakan dan menginspirasi para sastrawan-sastrawan lain yang membuat karya-karya sastra yang baru melewati setelah membaca karya sastranya mereka. Kalau saya sendiri paling familiar sama Kafka ya, karena di TikTok dan di Instagram. Karena saya biasanya tuh saya suka buka TikTok teman-teman. Biasa saya tuh, soalnya saya 2006, saya masih 18 tahun. Jadinya emang saya biasa orang-orang teman-teman saya semuanya tuh nonton TikTok ya teman-teman. Jadi saya terpengaruh gitulah. Nah, mulai nih di FYP-nya itu membahas tentang Kafka. Jadinya berbagai kutipan-kutipan Kafka yang familiar itu saya lihat terus-menerus di internet. Gitu teman-teman. Dan sebelum itu kita mau membahas tentang apa ya? Jadi tadi aku tuh maaf ya, tadi tuh aku sempat ada chit-chat sedikit sama Kak Siba sama Bang Dedi. Kita mau ngebahas tentang berbagai macam nih, kayak musim pancaroba, abis itu karya-karya sastrawan yang tahun-tahun 98 sampai buku-buku A.A. Nafis. Tadi aku tuh lihat buku A.A. Nafis kayak di covernya sama di isinya sedikit, aku tuh jadi ngelihatnya sebagai Nafis ini kayak the way dia nulis itu menurut aku agak menohok ya. Jadi kayak dia tuh memakai kata-kata, sebenarnya aku nggak baca semua sih, tapi kayak pas aku ngelihat halaman itu, pas aku baca tuh kayak agak sedikit menohok gitu. Menurut Kak Siba gimana? Kayak ada satu kalimat atau satu dua kata yang bisa diucapkan kalau untuk mendeskripsikan A.A. Nafis? Ya, belak-belakan sudah. Gitu. Belak-belakan ini gimana maksudnya Kak? Ya, A.A. Nafis kan memang dikenal masyarakat sebagai, ya maksudku kritik-kritik dia dalam cerpennya itu memang dirasa pahit oleh beberapa yang merasa tersinggung. Jadi tidak heran kalau dia dipanggil pencemooh nomor wahid begitu. Ya, itu. Terima kasih Kak Siba. Terus yang kedua ada Pram, yaitu tadi aku sudah searching dikit nih
aku juga udah familiar banget dengan karyanya nih yang namanya Bumi Manusia, teman-teman. Kalau yang udah tahu Bumi Manusia ini base-nya itu romance ya. Jadi kayak ada mas-mas Jawa di masa lalu yang namanya Mingke. Lalu dia bertemu dengan wanita yang berdarah campuran, yaitu Belanda dan juga Indonesia. Menurut Bang Det, gimana sih pendapat Bang Det? Satu kalimat aja untuk mendeskripsikan Pram ini. Oke, terima kasih. Jadi ini semacam basa-basi sebelum para pembicara ngomong gitu intinya ya. Iya. Oke. Ya kalau saya menggambarkan Pram dalam satu kalimat, Pram adalah seorang yang keras kepala, konsisten tapi sekaligus tulus. Keras kepala untuk mempertahankan pendapatnya, konsisten menjalankan apa yang dianggap benar, dan tulus mencintai bangsanya. Itu aja. Wah, sungguh luar biasa sekali. Untuk Mbak Iin, Sitor, tadi saya sempat baca-baca sedikit bahwa Sitor ini ada sebuah kutipan puisi yang benar-benar membuat saya ini kayak kok bisa gitu. Yaitu tadi tuh ada puisi, intinya judulnya itu bulan Lebaran dan isi malam Lebaran, dan bener-bener cuma satu kata doang, malam Lebaran, isi itu saja teman-teman. Biasanya kalau puisi itu kan 1, 2, 3, 4, tapi kalau ini nih cuma judul dan isi satu kalimat teman-teman. Menurut Kak Iin gimana pendapatnya tentang Sitor ini? Ya. Satu kalimat membuka untuk Sitor, karena saya tidak banyak tahu kehidupan pribadinya ya. Kalau untuk penyair lama yang banyak kita bisa lihat kehidupan pribadinya itu Hairil Anwar misalnya. Nah, tapi jadi saya menilai Sitor ini dari puisi-puisinya dia orang yang sangat hati-hati, sangat cermat dan hati-hati. Kalau dilihat dari bentuk puisi seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak. Dan untuk Kafka, saya tadi udah sedikit kasih tahu ya. Mungkin sedikit oversharing tentang FYP saya di TikTok tentang Kafka. Untuk Mas Kiki, menurut Mas Kiki satu kalimat atau pepatah kata yang bisa Mas Kiki sebutkan tentang Kafka? Kafka itu pengarang yang terkenal tapi tidak terkenal. Wah, contradicting banget. Itu saja Mas Kiki. Wah, benar-benar singkat dan wow. Baik, terima kasih Mas Kiki ya. Mungkin kita dari permulaan itu bisa langsung aja kita untuk ke pembahasan lebih lanjutnya ya. Dari Mas Kiki bisa kayak Kafka pembahasan lebih lanjutnya. Ada lalui pertanyaan kah atau gimana? Mau ditanyain? Oh, yang ditanyakan Mas Kiki bisa bisa subjektif aja gitu, menurut Mas Kiki gimana Kafka ini? Kafka itu kayak gitu tadi yang saya bilang, itu dia terkenal. Misalnya kamu ngelihatnya di TikTok ya, tapi dia tidak terkenal. Boleh dijelasin lebih lanjut? Bingung kan? Iya, bingung saya. Misalnya gini, saya ini dituduh mencuri, ya. Tapi saya disuruh cari bukti sendiri, gimana saya mencuri. Ya. Jadi ada orang ini menuduh saya mencuri. Ketika saya tanya, apa buktinya saya mencuri? Saya disuruh cari sendiri bukti bahwa saya mencuri. Alih-alih saya kemudian berusaha mencari bukti bahwa saya tidak mencuri, saya justru mencari bukti bahwa saya mencuri. Ketika saya menemukan bukti-bukti bahwa saya mencuri dan saya mengajukan kepada orang itu, mereka menolaknya. Mereka seakan-akan mau bilang, seharusnya kamu mencari bukti bahwa kamu tidak mencuri. Bisa dipahami? Agak sedikit. Agak itu Kafka itu. Kafka itu jungkir balik tapi juga tidak jungkir balik. Bahkan kejungkir balikannya itu sampai detik ini. Bayangkan,
Yang kita peringati sekarang ini, Nafis, Pram, Sitor adalah tahun lahirnya. Kafka tahun matinya. Ya, ini semua tahun lahir, Kafka 1924 matinya. Bayangkan itu dia sendirian. Jadi kalau Pram berdiri tegak gitu ya, kepalanya di atas, Nafis kepalanya di atas, Sitor kepalanya di atas, nah Kafka kepalanya di bawah. Nah, itu jungkir baliknya Kafka. Kenapa saya bilang tadi dia terkenal tapi tidak terkenal? Ya, ketika Kafka masih hidup dia tidak terkenal, nggak ada orang melihat karyanya itu. Karyanya itu tidak dianggap. Tapi dia terkenal kemudian setelah dia tidak ada. Itu karena ada kawannya namanya Max Brod. Kafka itu sepanjang hidupnya itu sebenarnya berjuang untuk meyakinkan diri terhadap karyanya. Dan dia tidak pernah yakin, makanya dia minta ke kawannya itu untuk membakar 90% karyanya itu disuruh bakar aja. Tapi untunglah kawannya ini tidak mau membakar. Maka kemudian karya-karyanya itu masih bisa kita baca sampai sekarang. Ya, untuk menjelaskan Kafka itu sulit sekali. Kafka itu seperti peristiwa yang untuk memahaminya atau untuk mengerahkan daya kita, bukan hanya pikiran tapi juga perasaan dan pengalaman, itu hanya bisa kalau kita membacanya. Kalau misalnya saya mau menjelaskannya gitu, karya-karya Kafka itu terasa sepele saja. Ya, misalnya kisah tentang seorang dalam novelnya Kastel itu sebenarnya kisah seseorang yang diangkat menjadi surveyor, ya, tukang ukur tanah gitu. Tetapi sampai di tempat dia harus bertugas itu, suratnya itu enggak jelas. Itu dia diangkat atau tidak diangkat gitu. Itu kan tampak sederhana aja kan. Tetapi sebetulnya kalau dibaca tidak sesederhana itu, bahkan sangat kompleks. Tapi kompleksnya itu juga bukan ruwet yang enggak bisa diurai gitu. Dan kalau mau menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa nyata itu banyak sekali. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa nyata yang bisa kita lihat cerminannya di dalam karya-karya Kafka. Di dalam buku yang itu buku yang ditulis oleh banyak kawan-kawan penulis di Indonesia untuk memperingati 100 tahun wafatnya Kafka. Di situ saya ada menulis satu kasus di Indonesia itu ya. Ada seorang guru di daerah Sumatera, dia diangkat menjadi kepala sekolah. Ya, suratnya resmi, diangkat. Jadi dia guru tapi kemudian diangkat menjadi kepala sekolah ya. Ya dia senang, tentu saja dia senang karena diangkat jadi kepala sekolah. Tapi kemudian anaknya si ibu ini yang diangkat jadi kepala sekolah itu memeriksa tempat dia akan diangkat menjadi kepala sekolah ini. Ternyata tidak ada sekolahnya. Oke, jadi angkat jadi kepala sekolah, tapi sekolahannya tidak ada. Nah, gimana itu menurutmu? Membingungkan. Membingungkan. Nah, membingungkan adalah satu kata yang juga terlalu sederhana untuk Kafka itu. Sebetulnya tidak membingungkan juga, kayak gitu. Tapi membingungkan kan? Nah, itulah makanya terkenal tapi tidak terkenal tadi tuh. Gitu. Nah, untuk menjelaskan karyanya Kafka itu sangat sulit karena kalau dijelaskan saja itu dia jadi sangat sederhana. Di dalam novel Proses misalnya itu hanya tentang seseorang yang didatangi petugas, kemudian petugas berkata kamu ditahan karena kamu melakukan kejahatan, tapi tidak ditahan. Nah, dia harus nyari sendiri kejahatannya apa, kayak gitu. Nah, bisa kan? Bisa ketangkap nggak itu? Nggak bisa, jadi harus dibaca baru bisa ketangkap. Tapi saya mau bilang bahwa Kafka itu terkenal karena novelanya yang berjudul Metamorfosis. Tapi Metamorfosis sebetulnya bukanlah cerminan yang paling cocok untuk memahami Kafka. Untuk memahami Kafka itu sebenarnya dua novelnya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang pertama Proses, itu diterjemahkan Mas Sigit yang menginisiasi acara ini. Kemudian Kastel itu diterjemahkan Naen Ismanto yang juga nulis di buku itu. Ya. Saya tidak ingat kapan saya pertama kali membaca Kafka. Saya tidak ingat.
Tetapi yang saya ingat kesan ketika pertama kali saya membaca Kafka, saya tidak senang dengan karyanya. Kok bisa? Ya, nggak senang. Kayak saya, ini apa sih? Cerita apa ini gitu kan? Rasanya, tapi Kafka, nama Kafka dan metamorfosis itu seperti terus ada. Jadi seperti balon tembus pandang yang melayang-layang di udara. Bisa kamu bayangkan, balon tembus pandang melayang-layang di udara. Balon transparan. Ya, kelihatan enggak? Kalau transparan ada ininya dong. Ada bentuknya tapi transparan. Nah, berarti enggak kelihatan ya. Tapi ada, tapi enggak kelihatan. Oh, Nah, kayak gitu. Jadi dia tetap ada, tetapi dia tidak ada juga gitu. Nah, jadi saya tidak ingat kapan saya pertama kali membaca. Tetapi setelah saya membaca dari proses itu, saya baru bisa masuk ke dalam Kafka, ke dalam karyanya Kafka. Kemudian ditambah lagi ketika saya membaca Kastil, gitu. Ya, saya semakin bisa masuk dan saya semakin merasa bahwa sejauh bacaan saya terhadap karangan sastrawan-sastrawan dunia, Kafka ini seorang penulis yang sungguh-sungguh berbeda. Dia itu lain daripada yang lain. Kalau kita mau menyetujui atau mengutip misalnya teori novelnya Mario Vargas Llosa, Kafka itu kebalikannya. Jadi Vargas Llosa ketika dia menulis disertasinya, itu dia membahas novelnya Gabriel Garcia Marquez. Judulnya Gabriel Garcia Marquez, si pembunuh Allah, si pembunuh Tuhan. Nah, Vargas Llosa kira-kira menyimpulkan bahwa novel itu, sebuah novel itu hadir karena pengarangnya itu tidak sepakat dengan dunia ini, dan dia ingin membuat dunia yang lain. Maka Tuhan itu di dalam dunia yang itu dibunuh oleh pengarang novel, kemudian dia mengarang Tuhan yang lain, dia mengarang semesta yang lain di dalam novel. Nah, bagi saya Kafka itu sebaliknya. Novel-novelnya Kafka itu justru membongkar cangkang kehidupan ini untuk menunjukkan bahwa kehidupan yang sebenarnya itu kayak gitu, kayak di dalam novel-novelnya dia. baik Mas Ziki. Dia tidak menciptakan dunia tersendiri. Segitu aja, cukup waktu saya. Cukup. Oh ya, oke, masuk. Terima kasih Mas Ziki. Boleh Kak Iin? Iya, langsung. Halo semua teman-teman. Oke, jadi giliran saya sekarang akan membahas puisi-puisi Sitor Situmorang. Ya karena waktunya singkat, mungkin aku akan lebih garis ke garis besarnya ya. Jadi saya mengulas, membaca puisi-puisi Sitor yang di buku ini, Rindu Kelana. Jadi ini buku yang menandai 40 tahun berkaryanya Sitor waktu itu. Jadi dia kayak semacam dikumpulkan dari tahun 1948 gitu sampai 1950. Yes. Jadi dia dipilih gitu dari 7 buku puisi awalnya gitu. Hingga terbentuk ini 100 puisi di Rindu Kelana. Jadi karena ada 100 puisi dan ya bahas satu puisi aja udah kayak berat banget ya. Jadi saya akan memberi gambaran lah. Ya semoga ini bisa, ulasan saya semoga bisa kayak memberi gambaran seperti apa sih puisi-puisi Sitor. Dan ini saya beri judul tentang dua dalam Rindu Kelana, mencari akar kesepian. Jadi kalau teman-teman baca puisi-puisi Sitor yang termaktub dalam Rindu Kelana ini, kita banyak diperhadapkan dengan kecenderungan dan tentang isinya tuh langsung kelihatan gitu ya. Dia menyoal kepergian dan kepulangan, terus tanah rantau dan kampung halaman. Jadi dia tuh selalu berada pada posisi yang diperbandingkan gitu. Nah itu dari segi isi. Terus kita juga bisa melihat di buku ini kecenderungan strategi puitiknya itu
Dimana dalam 100 puisi ini ada yang benar-benar samar gitu atau simbol, dan ada yang benar-benar terang dengan runutan cerita gitu. Jadi puisi-puisi awal sampai halaman 60-an itu dia samar, simbol gitu. Terus puisi-puisi setelah itu lebih jelas dan lebih terlihat sebagai runutan cerita. Tapi meskipun begitu, antara yang simbolisme dan terang itu dia bentuknya sama. Dia selalu rapi gitu, dan dengan selalu punya rima akhir yang padu. Jadi dari situ kita bisa melihat, dan bait-bait yang penuh dan padat, dan dari bentuk itu kita bisa melihat bahwa dia itu kayak diukur dengan cermat gitu. Jumlah baitnya sama. Dan ya dari itu terus kita ngelihat juga dia bagaimana mengembangkan pola pantun di beberapa puisi seperti Paris Janvier, Lagu Gadis Itali, terus The Tale of Two Continents. Nada-nada yang bergerak pada puisinya itu seperti semacam surat menyurat dengan seorang, atau semacam pemberitahuan bahwa mereka akan berpisah gitu, atau kemudian bertemu kembali begitu. Ya, dan banyak tentang perpisahan, penantian, pertemuan kembali, dan selalu relasinya itu menimbulkan kesepian gitu. Makanya saya beri judul tadi Mencari Akar Kesepian. Baik, meskipun dalam relasinya itu, atau relasi dia dengan kekasihnya, orang tuanya, ataupun dengan peristiwa misalnya semacam persetubuhan gitu, dia tetap ada perasaan sepi gitu. Nah, tadi kan saya juga menyoal ya tentang bentuk puisi yang cermat, yang seperti soneta, pantun. Jadi kayak dia dikembangkan gitu dari pola pantun itu, dimana kita bisa melihat ada hitungan yang rapi gitu, cermat dalam setiap baitnya itu. Gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih Sitor mengembangkan bentuk yang memerlukan kecermatan dan perhitungan di era penulisan yang bisa kita katakan di mana Indonesia saat itu sedang revolusi gitu. Jadi kecenderungannya lebih banyak puisi bebas seperti Hairil Anwar gitu. Sementara Sitor ini kayak dia terpisah gitu dengan situasi itu gitu. Dia di tengah kekacauan itu justru puisi-puisi yang dia tulis sangat samar, rapi, penuh perhitungan, cermat gitu, dibandingkan dengan Hairil misalnya yang gitu, kayak gimana sih? Ya kayak Hairil itu dah pokoknya. Ya, vitalitas jelas gitu. Sementara dia Sitor ini kan kayak seperti membangun dunia sendiri gitu. Nah, sebenarnya itu sudah ada jawabannya, misalnya pernah dibahas sama Subagio Satrowardoyo di esainya yang berjudul Manusia Terasing di Balik Simbolisme Sitor. Jadi salah satunya dibahas tentang simbolisme, bagaimana keterpengaruhan Sitor dengan simbolisme Prancis, ya, gaya penulisan puisi yang seperti itu, dengan bagaimana dia berjarak dengan situasi Indonesia saat itu, karena dia juga sempat tinggal di Prancis, terus Belanda gitu. Jadi dia banyak di luar negeri juga pada saat itu kan. Tapi kalau kita hanya berpaku pada jawaban ulasan dari Subagio, maka kan jadinya selesai nih pertanyaan saya tentang kenapa dia menulis bentuk yang rapi dan sebagainya, motifnya maksudnya. Jadi saya mau lihat di teksnya itu bentuk yang rapi ini apa motifnya gitu. Di dalam bentuk yang rapi ini kita setidaknya dapat dua gambaran, yaitu bagaimana imaji tentang tempat begitu jelas terlihat dibandingkan dengan imaji-imaji yang dibentuk di sekitar perasaan subjek lirik gitu. Nah, jadi kenapa saya bilang samar perasaan subjek lirik, padahal tadi saya bilang dia ada perasaan kesepian dan sebagainya gitu ya.
Karena saya ingin tahu akar dari kesepian itu gitu. Mengapa ia merasa sepi? Mengapa ia merasa hampa? Nah, kan tadi saya sebut juga tentang isinya, tentang kepulangan, kepergian, penantian, perpisahan, terus pertemuan kembali gitu. Mungkin kalau saya kemudian melempar pertanyaan apa akar dari kesepian itu dari pengalaman yang dia berpisah, bertemu kembali dan sebagainya, pasti orang udah tahu ya. Tentu saja itu suatu yang lazim gitu. Tentu saja perasaan sepi itu suatu yang pasti ada di saat kita mengalami hal-hal semacam itu, perpisahan, pertemuan kembali dan sebagainya. Nah, tapi kan itu pengetahuan tentang itu kan memang sudah ada di kita gitu. Maksudnya ya saya berpisah dengan kekasih saya, pasti saya merasa sedih, merasa sepi, itu sudah ada. Pengetahuan itu sudah ada di kita. Yang ingin saya cari adalah di dalam teksnya. Kenapa dia tiba-tiba bisa sekonyong-konyong dikatakan saya kemudian merasa sepi gitu. Nah, begitu ya. Jadi yang kita mau lihat adalah motif kesepian apa yang dibentuk oleh teks yang akhirnya menimbulkan ketegangan antara kejelasan imaji tempat dengan kekaburan imaji seputar perasaan subjek lirik. Jadi imaji tempat, yang saya maksud kejelasan imaji tempat ini bukan hanya tentang deskripsinya yang dia jelas gitu tentang tempatnya, terutama di puisi-puisinya yang banyak seperti runutan cerita gitu, jelas gitu tempatnya, tapi juga bisa dilihat dari dia karena dia langsung menyebut banyak nama tempat gitu. Jadi tempatnya itu langsung hadir kepada kita dengan jelas, misalnya nama-nama kayak Paris, Merapi dan sebagainya gitu kan. Subjek lirik berada di tempat empat itu, lalu sekonyong-konyong kita dapati pemberitahuan melalui kesan yang lirih bahwa ia merasa sepi, hampa. Belum apa-apa, hampa begini, jauh dalam terowongan nadi, berperang bumi dan sepi. Tak kita dapati secara teks dari mana akar kesepian itu, setidaknya penyebab rasa sepi yang terhubung dengan imaji tempat yang dilukiskan. Misalnya dalam bentuk yang padat gitu ya, saya kutip puisi Jalan Batu ke Danau. Jalan Batu ke Danau, lewat Tarutung dan Siantar, ada dua jalan baru menuju danau. Aku tahu, lewat Tarutung dan Siantar, ada dua jalan batu menuju kau. Aku tahu, dari Tarutung dan Siantar, ada dua jalan rantau ke pangkuanmu. Aku lalu. Dari Tarutung dan Siantar, ada dua jalan rindu, teringat kau. Aku tak tahu. Dari puisi di atas kita disuguhkan tentang imaji tempat yang terang. Setiap suguhan imaji tempat yang terang seketika disambut suara subjek lirik dalam bentuknya yang begitu kabur. Keringkasan yang disuguhkan aku membuat kita menerka-nerka dampak apa yang diberikan jalan baru, jalan batu, jalan rantau, serta jalan rindu pada diri si aku ini. Jadi pola semacam ini ya, dimana kejelasan imaji tempat diperbandingkan dengan kekaburan tentang imaji perasaan subjek itu banyak kita temukan di puisi-puisinya ya. Di antaranya misalnya melintasi padang salju, lukisan di tembok, angin danau Zurich, serta ya puisi-puisi di pertengahan sampai akhir itu masih kelihatan. Jadi kalau kita ngomongin kesepian itu lagi-lagi mungkin pasti ada yang berpendapat. Jadi begitulah kesepian. Memang hadir dalam puisi, dia samar menyusup. Nah, tapi mungkin bagi saya ya, itu mungkin bisa langsung berterima bila kita membaca puisi-puisi kamar gitu, di mana subjek lirik berada di ruang-ruang privat seperti rumah atau kamar, lalu ia merasa sepi dan sendiri. Jadi kayak kesepiannya itu selaras dengan tempat-tempatnya itu gitu. Sehingga kesepiannya bisa terbaca langsung. Nah, tetapi dalam puisi-puisi Sitor, lokus tempat yang digunakan adalah tempat-tempat yang terbuka. Ada gunung, lembah, lereng, danau, sungai, laut, tempat di mana siapapun bisa hadir di sana. Tidak seperti rumah atau kamar yang milik perseorangan gitu. Jadi subjek liriknya ini dia berada di tempat terbuka, tapi apa yang dirasakan tuh tertutup gitu. Jadi kayak dia membangun ruang sendiri di dalam ruang terbuka itu, seperti yang diwakilkan oleh lirik puisi Place Este Sulpes
Sulpis mungkin dibaca nih. Liriknya ruang kembali kepada ruang. Jadi ruang yang kabur, samar, kayak kita nggak bisa gitu melihat apa sih sebenarnya yang dirasakan si subjek ini gitu. Tiba-tiba dia bilang dia merasa sepi gitu. Seperti yang tadi saya kutip lirik itu. Tiba-tiba merasa sepi sendiri gitu. Baik, terima kasih Mbak Iin. Bentar, terima kasih Mbak Iin atas speech-nya. Tapi dikarenakan waktu yang harus tepat waktu, tapi masih bisa aku kasih 5 menit untuk mungkin ada konklusi atau ada penutupan yang akan Mbak Iin sampaikan. Iya ya, karena waktunya nggak cukup. Sedangkan kita nih bahas puisi, satu puisi aja bisa sampai berhalam-halaman guys. Dan ini 100 puisi, jadi aku kayak merangkum 100 puisi itu gitu. Bentar dulu. Jadi ya ini kan karena tadi aku bilang mencari akar kesepian gitu. Jadi kenapa sih mungkin karena setiap gini ya. Memang kita bisa merasa sepi tanpa ada kayak suatu penyebab yang jelas. Namun lagi-lagi kalau kita berpegang pada pengetahuan itu yang sudah ada, bahwa iya memang kita bisa merasa sepi meskipun kita di tempat-tempat seperti itu. Tapi kan secara teks dia tidak ketemu gitu. Jadi kayak dia seperti apakah bisa kita katakan saja liriknya hanya mengada-ngadakan kesepian itu sendiri gitu. Kesepian yang diada-adakan oleh karena jalinan kelahiran kesepian itu tak ditemukan akarnya gitu. Dan ini juga pertanyaan tentang kesepian ini juga saya kutip misalnya karena saya teringat dengan pernyataan Gunawan Muhammad ya, definisi kesepian yang sebenarnya adalah hidup tanpa tanggung jawab sosial gitu. Jadi kayak gitu. Jadi karena itu tidak terjelaskan di teks, karena dia yang tempat itu begitu terang sementara perasaan subjek liriknya begitu samar, jadi akar dari kesepian itu tuh tidak begitu bisa jelas terlihat. Nah, tetapi kemudian ya lagi sekali. Tetapi mungkin kita bisa bilang memang seperti itulah kesepian itu. Mungkin dia seperti tidak punya akar yang benar-benar tunggal. Seperti juga yang terlihat di dalam buku ini, di mana si Thor selalu menyoal tentang dua ya. Dari isi ada tentang 2 hal, kepergian, kepulangan, tanah rantau, kampung halaman, juga tentang 2 lagi dari segi bentuknya. Yang terang dan yang simbol gitu. Jadi aku pikir dari segi bentuknya di mana ada ruang yang privat, si subjek lirik membangun ruang privat di tempat ruang yang solid seperti gunung, lembah dan tempat yang dia sebut di dalam liriknya. Jadi kesepian hadir di antara rentang-rentang tersebut, di antara tentang 2 itu. Yang tampak secara isi maupun bentuk begitu. Yang mungkin sesuatu yang bisa jadi tak memiliki akar. Jadi mungkin sia-sia kita mencari akar dari kesepian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Iin atas penatarannya tentang si Thor. Dilanjutkan oleh Bang Dedi. Ya, Bang Dedi. Terima kasih Nabila. Boleh dimulai tentang Pram. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu yang syar'i. Oke, teman-teman, pada tahun 2015 saya pulang naik pesawat dari Makassar. Sempat singgah sebentar di Mataram, kemudian lanjut naik mobil. Dan saya tidak langsung ke kampung halaman, tapi singgah di kota karena bapak saya sakit keras, menemaninya di UGD 5 hari, kemudian beliau meninggal dunia. Yang saya mau ceritakan adalah selama perjalanan saya membaca novelnya Pram, judulnya Bukan Pasar Malam. Dan cerita novel itu tentang seorang ayah, tentang seorang anak yang pulang untuk menemani ayahnya dan beberapa hari kemudian meninggal. Itu saya nggak tahu, ini nggak bermaksud mendramatisir, tapi sampai sekarang saya kok terasa semakin
semakin apa ya, semakin membuat saya merinding gitu. Gitu. Jadi ini hanya salah satu cerita singkat yang yang ingin saya akan ceritakan cerita-cerita lain lagi, betapa persentuhan saya dengan karya Pram itu memang kadang sering nampak dramatis gitu. Tapi saya tidak akan banyak menceritakan diri saya gitu ya. Nanti akan ada alasannya. Nah, saya kuliah di Makassar tahun 2001, tua banget ya. Nah, pada waktu itu nuansa euforia pasca Orde Baru itu masih kuat. Artinya nuansa itu kita bisa lihat dalam bentuk kebebasan dalam banyak hal. Dalam lapangan intelektual itu di mana-mana kita bisa mendapatkan diskusi apa saja itu tumbuh di kampus. Gitu. Bukan cuma diskusi ya, konser musik itu banyak sekali di tahun-tahun segitu. Mungkin di Mataram juga seperti itu kali ya. Kita rayakan, termasuk dalam merayakan pemikiran. Nah, pada tahun itu, mungkin tahun kedua atau ketiga saya kuliah, saya kemudian mulai belajar nulis fiksi. Saya yang dari kampung halaman, yang kita tahu akses terhadap bacaan itu sulit gitu ya, dan bacaannya ya paling nggak jauh-jauh dari semacam karya-karya Freddy S gitu. Dan itu kita temukan di kota kecamatan di Sumbawa sana. Dan saya sampai di kota Makassar menemukan banyak sekali referensi yang ternyata begitu kaya gitu. Nah, saya mulai sering menyisihkan uang kiriman dari kampung untuk membeli beberapa buku cerita gitu. Paling saya ingat pada waktu itu buku kumpulan cerpen siapa, ada ilalang-ilalangnya kalau enggak salah judulnya. Nah, tiba-tiba senior saya mulai tahu nih bahwa saya punya minat terhadap penulisan fiksi. Dan salah satu, beberapa senior kemudian menyarankan saya untuk membaca Pram. Dalam konteks kalau kamu ingin menulis bagaimana dialog yang bagus segala macam, itu bisa dari Pram. Ini karena saya waktu itu juga menulis realisme, sementara Pram juga menulis realisme. Jadi saya disarankan. Dan disitulah kemudian saya berkenalan dengan arus balik yang tebalnya minta ampun. Tapi saya suka, karena saya sendiri adalah anak sejarah gitu ya. Dan itu buku sejarah masa-masa pasca Majapahit kalau nggak salah, arus balik gitu. Itu yang bagus banget. Dan itu untuk pertama kali saya mengatakan, oh ternyata ada fiksi sejenis ini yang canggih seperti ini gitu. Itu disarankan oleh senior saya yang sekarang di di Jakarta. Sekarang namanya Kak Andan. Tahulah Mirwan Andan ya. Nah, yang saya mau cerita adalah bahwa pada tahun itu, tahun-tahun itu Pramudia itu banyak sekali dikutip oleh kalangan aktivis. Kayak gitu. Nah, pada saat yang sama, saya juga mulai pelan-pelan terlibat dalam aktivisme. Pada waktu itu saya masuk di Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi, LMND. Lalu kemudian di organ kampus, di organisasi kampus saya juga di UKM Pers. Gitu, UKM Pers itu pers yang kiri-kiri gitu kan. Jadi senior-senior kami selalu bercerita tentang Pram saja. Kayak gitu. Jadi ya sudah, saya kebetulan saja memang sebetulnya genre kesukaan saya memang sebetulnya realisme ya, dan cabang-cabangnya gitu, mungkin naturalisme dan segala macam gitu. Sebetulnya secara pribadi gitu. Dan sebagai anak sejarah itu juga ada di dalam karya Pram, sehingga saya merasa kecantol gitu. Saya sebagai anak sejarah kemudian bergiat di aktivisme. Saya rasa karya-karya Pram itu bisa membantu saya gitu untuk menyelami perasaan aktivisme itu sendiri gitu. Jadi apa istilahnya ya, karya Pram itu
saya pikir itu bisa membantu para aktivis untuk memahami realitas sosial secara emosional. Secara emosi, bukan dalam artian negatif ya, maksudnya secara perasaan yang mendalam gitu. Karena apa ya, keahlian karya-karya Pram menurut saya itu mampu memprovokasi orang untuk bergerak secara lembut kayak gitu. Nah, cuma apa namanya ya, ketika saya selesai kuliah itu nampaknya gairah, mungkin karena generasi udah mulai berubah ya gitu, gairah untuk membaca realitas historis gitu kan dalam dunia fiksi itu nampaknya semakin kesini makin berkurang gitu. Sekarang yang bertahan kan paling yang terus menggencarkan fiksi sejarah itu ada namanya Iksaka Banu, itu menurutku itu masih jagoannya saat ini, yang menurut saya dengan narasi yang khas Iksaka Banu ya, yang menurut saya ya saya tidak menemukan narasi yang mirip dengan Pram dalam Iksaka Banu, tapi menurut saya dalam semangatnya untuk memahami sejarah kita itu ada di dalam Iksaka Banu. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan soal Pram. Pertama soal sedikit tentang biografinya dan sedikit tentang karyanya. Saya sampai saat ini belum menemukan penjelasan alegoris yang paling bagus tentang perjalanan hidup Pram selain yang dijelaskan oleh Hilmar Farid bertahun-tahun lalu, dan itu ada di YouTube, dan waktu itu dia diundang sama Richard Oh almarhum. Dia cerita tentang bahwa biografinya Pram dengan cerita-cerita di dalam karya-karyanya itu sebetulnya hampir sama, yaitu tentang pencarian rumah, katanya. Tentang pencarian rumah. Pram itu, jadi kalau dalam bahasa Inggris kan kalau rumah itu kan kita punya dua ya, ada dimensi ruang gitu, house sama home gitu, dimensi fisik. Cuman kalau kita di Indonesia ya rumah gitu. Kan maksudnya kayak home berarti di sana ada apa namanya kakak, adik dan segala macam gitu. Ya kalau house ya sekadar building, kadang kan belum tentu juga artinya adalah home gitu. Nah, dalam penjelasannya Hilmar Farid yang suka sekali saya kutip dan saya setuju dengan itu, bukan berarti saya malas untuk ini ya mencari sendiri alegori. Menurutku itu seksi banget dan aku setuju sekali gitu. Pram itu kelahirannya sebetulnya nggak jelas, dalam artian bahwa dia lahir di Blora misalnya ya, tapi betulkah dia orang Blora? Kayak gitu. Menurutku mungkin saya misalnya bisa jelaskan dengan contoh. Biasanya ada orang-orang yang dia merasa dirinya orang Bima, tapi sebetulnya ibunya orang Jawa misalnya. Kemudian bapaknya orang NTT misalnya, tapi tinggal di Bima misalnya. Itu kan sebetulnya, tapi tidak berapa lama dia harus pindah sekolah di mana, tapi KTP-nya Bima gitu. Nah itu kan sebetulnya sebuah kekacauan kan, kayak gitu, tentang rumah gitu. Nah Pram juga mengalami hal yang sama. Sebetulnya kedua orang tuanya juga bukan asli yang di situ. Tidak berapa lama nanti juga mereka akan pindah gitu. Seperti itu. Bahkan saya persingkat saja misalnya, yang paling tragis misalnya, ketika tentang pencarian rumah ya, ketika dia apa namanya ya, pecah peristiwa 65 itu, dan dia harus dibuang ke Pulau Buru, itu rumahnya juga dirampas oleh tentara, yang kalau nggak salah sampai sekarang juga nggak berhasil diambil. Jadi selalu soal kekacauan rumah kayak gitu ya. Itu masih banyak cerita-cerita lain di dalam penjelasannya Hilmar Farid, tapi poinnya itu di dalam karyanya juga seperti itu, tentang orang-orang yang mencari rumah kayak gitu. Jadi Mingke itu kan pencariannya tentang keindonesiaan, itu kan pencarian tentang rumah juga gitu. Yang pada waktu itu ya, maksudnya tetralogi itu kan memang tentang kebangkitan nasional ya Indonesia. Yang tentu saja ya, karena pencarian rumah bernama Indonesia, jadi pada waktu itu kata Indonesia belum ada kayak gitu. Jadi semua tentang pencarian rumah. Bahkan ketika dia pulang dari Pulau Buru dan kemudian mulai mendapatkan reputasi internasionalnya,
Kemudian dari situ juga mendapatkan manfaat finansialnya gitu ya. Dia punya banyak uang dan dia membangun rumah katanya bertingkat-tingkat. Tapi menurut Hilmar Farid yang pernah datang ke rumahnya, itu tata ruangnya itu kacau sekali. Nggak jelas, ini kok ruangnya ada di sini, ruangnya ada di sini. Tapi Pram dengan bangga, inilah rumah saya. Gitu kan, saya bangun untuk membuktikan ke orang-orang yang sering ejek dia gitu, bahwa dia tidak akan bisa seperti ini. Jadi dia bikin rumah pun sebetulnya nggak penting ruangnya seperti apa, dia hanya ingin membuktikan ke orang. Jadi sepanjang hidupnya Pram itu adalah dia mencari rumah, dan di dalam karyanya tokoh-tokohnya juga mencari rumah seperti itu. Jadi kalau masih ada waktu aku jelasin sedikit tentang Pram sebagai seorang pengarang. Sebetulnya teman-teman bisa cari sendiri ya. Jadi memang menjelaskan Pram itu sebetulnya mudah-mudah susah ya. Dalam artian sebetulnya kita bisa mencari referensinya gitu. Tapi pengalaman subjektif menurutku itu yang susah kita cari gitu. Makanya sebetulnya saya untuk acara ini sedikit acara itu sebenarnya saya mengundang teman-teman aktivis sebetulnya, tapi nggak ada yang datang gitu. Karena saya mau memprovokasi mereka untuk mencintai sastra gitu, supaya untuk mencintai dunia aktivisme itu. Gitu sebetulnya, jangan cuma baca Das Kapital saja gitu. Itu mau saya. Nah, kita kembali ke Pram ya. Jadi singkat saja ya, menurut saya ini penjelasan Pram yang kurang lebih juga dialami oleh penulis-penulis lain ya, yang kenapa sih menjadi penulis ya, karena dia punya karakter yang minderan. Atau istilahnya ketika dia sudah dewasa, sudah berkarya, dia sebetulnya adalah seorang individualis. Walaupun pernah di Lekra, sebetulnya kalau teman-teman bisa periksa, dia sebenarnya bukan tipe orang yang bisa berorganisasi, gitu. Di Lekra pun dia, gitu kan, dia sebetulnya dihianati oleh orang-orang di dalam, karena sebetulnya dia dianggap akan berbahaya bagi organisasi. Kayak gitu. Jadi memang dia, kalau teman-teman baca misalnya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu yang 2 jilid itu, di situ ada semua kayak semacam flashbacknya dia di masa lalu ketika di Lekra segala macem lah gitu. Dia bilang seperti ini, memang saya sebetulnya individualis. Suratnya kepada Mbak Titi, anaknya yang perempuan yang sudah almarhumah juga, dia bilang bahwa kamu harus belajar organisasi. Intinya dibilang jangan seperti saya gitu, yang individualis gitu. Tapi menurutku paradoks gitu. Di satu sisi dia sebetulnya memprovokasi orang untuk bergerak bersama-sama. Jadi dia percaya pada kekuatan massa gitu kan. Tapi dia sendiri sebetulnya individualis gitu. Dia menyadari itu memang sesuatu yang paradoks gitu. Dan Pram, teman-teman pasti tahu ya, kalau dia menganggap bahwa karya-karyanya itu ya anak ruhani bagi saya. Jadi kadang dia kalau ditanya yang mana yang terbaik, dia nggak pernah mau jawab yang mana yang terbaik. Tapi aku kadang merasa bahwa ada bias di banyak orang yang misalnya ketika membaca Pram, dia kadang terlalu cepat menilai bahwa karya-karya Pram biasa saja gitu. Hanya dengan menilai karya-karyanya setelah pulang dari Pulau Buru, atau yang dia tulis pada masa dia tinggal di Pulau Buru, misalnya tetralogi. Tetralogi itu sebetulnya secara kualitas, ya saya setuju sama Gunan Muhammad, biasa-biasa saja, bahkan cenderung ketinggalan zaman. Tapi sebetulnya karya sastra yang baik kan tidak selalu pertimbangannya di soal narasi saja, gitu. Karena ada konteks politik yang membuat dia nampak seperti tidak canggih secara narasi. Di Pulau Buru di mana kamu mau baca buku? Di mana mau dapat perkembangan sastra-sastra terbaru? Belasan tahun di sana. Dan waktu itu kan dia nulis tetralogi Buru itu ya sebetulnya dia punya tujuan. Tujuannya adalah sebetulnya sudah dipancang sebelum dia dibuang ke Pulau Buru. Waktu dia menjadi dosen di Universitas Republika yang sekarang menjadi Trisakti, itu dia sudah memulai proyek itu dengan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengumpulkan clipping-clipping. Akan tetapi ketika dia pulang ke Pulau Buru, clipping itu sudah nggak ada di tangannya dia. Kalau dia mau menulis buku sejarah yang non-fiksi, itu tidak akan bertanggung jawab. Karena nanti pertanggungjawaban intelektualnya, akademisnya, ilmiahnya nanti kan
Pasti perlu mana, kutipan dari mana, dari sumber yang mana. Makanya dia kemudian menuliskannya ke dalam bentuk fiksi. Terciptalah kemudian Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, sama Rumah Kaca, yang dia sebut sebagai sama dengan proses ayam yang bertelur menetas, kemudian ayam dari yang sudah menetas itu berkeliling gitu ya, mengenali dunianya, tapi oleh pemilik kandang dia merasa bahwa ini si anak ayam ini mulai bahaya nih, mempengaruhi ayam-ayam yang lain, akhirnya dia dirumah kacakan. Seperti itu. Jadi sebetulnya itu tujuannya dia. Tapi justru karena karyanya itu menjadi berkah gitu kan. Menurut saya ya maksudku menyimpulkan tanpa sesuatu itu terjadi mungkin agak kurang ini ya. Saya merasa bahwa nampaknya kita tidak akan membicarakan Pram, anak-anak muda tidak akan membicarakan Pram seandainya proyek itu jadi dituliskan dalam bentuk non-fiksi. Karena dia dituliskan dalam bentuk novel, itu ramah oleh semua orang. Seperti itu, saya membayangkan seperti itu ya. Bisa saja ini keliru, tapi subjektivitas saya mengatakan demikian, gitu. Nah, itu sebagai pengarang, gitu. Dan karya-karyanya dia sebetulnya banyak yang bagus-bagus, gitu. Misalnya, ya tentu saja perburuan 1950 yang dapat penghargaan dari Balai Pustaka pada waktu itu, dipuji oleh H.B. Yasin dan segala macam. Kemudian ada juga karya-karya yang lain. Perburuan itu kalau nggak salah udah difilmkan baru-baru ya. Nah itu, udah Ilda udah nonton kayaknya. Oh belum ya. Nah terus banyak karya-karyanya yang bagus-bagus sebetulnya. Yang memang saya merasa bahwa tetralogi itu sebenarnya biasa-biasa saja secara narasi. Narasinya dia yang paling oke itu di masa-masa yang awal-awal dia memulai karir kepengarangannya, kemudian di Balai Pustaka dan segala macam. Yang kadang dia kelewat produktif sampai-sampai gurunya bilang bahwa kamu itu tidak menulis Pram, tapi kamu berak, katanya kayak gitu kan. Tapi memang seperti itu perjalanan. Maksudku, aku pengen mengajak teman-teman yang barangkali kadang sering saya dengar bahwa kayaknya biasa-biasa saja karya Pram. Baca dari karya pertama-pertamanya dia. Kita akan lihat kekhasannya dia, kayak gitu. Terus yang berikutnya, sebagai seorang ideolog, gitu, sebagai seorang yang punya ideologi, Pram pada awalnya sebetulnya dia berada di lingkaran orang-orang yang menganut dalam dunia kebudayaan, menganut ideologi yang bernama humanisme universal. Kayak gitu. Waktu itu ada H.B. Yasin dan segala macam, yang nanti di tahun 1960-an itu nanti penandatanganannya juga humanisme universal ini tujuannya itu kayak ya kita ini adalah anak semua bangsa. Jadi jangan dikotak-kotakan ke dalam ideologi tertentu gitu. Itu yang diinginkan oleh ideologi itu. Tapi oleh orang-orang yang berada di kiri itu kan menganggap bahwa konteks kita, negara Indonesia yang baru merdeka, itu kita tidak boleh melahirkan karya-karya yang cengeng dulu gitu. Kayak gitu. Nggak boleh bicara soal surrealisme, nggak boleh bicara soal yang nggak ada. Ini kita baru merdeka, semua lapangan kepenulisan, lapangan politik segala macam harus sama-sama gitu. Kita bersama-sama membangun bangsa ini, gitu kan, mencari jati dirinya. Kayak gitu. Jadi itu ada pertentangan di antara dua arus ini, yang nantinya mendekati 1960-an semakin mengeras mereka berdua ini. Nah, Pram ini tiba-tiba dia keluar dari ininya, keluar dari lingkarannya, dia masuk justru ke yang kiri ini, yang ke arah lekra itu, kayak gitu. Jadi kenapa dia seperti itu? Karena dia mulai pelan-pelan kecewa dengan orang-orang yang berada di dalam barisan humanisme universal ini. Contohnya apa? Contohnya belakangan dia sangat membenci H.B. Yasin yang dianggap sebagai gurunya. Kenapa? Karena dia bilang pada tahun 1959-1960 ketika terjadi pengejaran terhadap orang Tionghoa di desa-desa, pengarang-pengarang yang berada di lingkaran humanisme universal itu tidak pernah menulis, tidak pernah bersuara di dalam tulisan.
Mana ideologi universalnya, katanya Pram. Dan Pram kemudian menulis namanya Hoa Kiau di Indonesia yang membela kaum Tionghoa, yang dia bikin dalam bentuk sebetulnya itu non fiksi, tapi dia bikin melalui gaya penulisan fiksi pada era abad 19 yang namanya epistolari dalam bentuk surat-surat. Teman-teman mungkin pernah baca cerita yang kayak saling membalas surat gitu. Itu namanya novel epistolari gitu, fiksi epistolari. Dia pernah menggunakan gaya seperti itu. Gara-gara dia membuat buku Hoa Kiau di Indonesia yang membela kaum Tionghoa, dia dipenjara selama 1 tahun oleh rezim Soekarno yang justru dia bela. Kayak gitu. Jadi Pram itu sebenarnya sama hidupnya itu mirip Tan Malaka juga, dari penjara ke penjara. Gitu. Masa Jepang dia dipenjara juga, masa Belanda dipenjara juga, masa Soekarno dipenjara juga, Soeharto dipenjara juga. Kayak gitu. Jadi seperti yang aku bilang di awal, memang keras kepala dia. Gitu. Tapi memang apa ya? Menurutku ini lagi-lagi sebetulnya saya mau membuat provokasi di sini, tapi sasaran provokasi saya nggak hadir gitu. Gitu. Jadi saya merasa bahwa Pram mungkin berbeda dengan 3 sastrawan yang dibicarakan yang lain, karena dia bukan hanya seorang pengarang, tapi dia kadang dianggap sebagai seorang pengarang yang politis, gitu, yang bisa membahayakan sebuah rezim gitu. Sehingga dia kalau dalam pembahasan yang seperti ini memang nampak harus mencari satu cara untuk mencari kira-kira apa relevansi membaca Pram untuk generasi saat ini, khususnya generasi yang masih mau bergelut di dunia aktivisme di tengah kumpulan anak-anak muda yang lebih suka ikut turnamen, games, dan yang lain. Nah itu sebetulnya aku pengen banget gitu mendengar suara-suara mereka gitu. Pengen banget mereka membaca sastra kembali, membaca Pram kembali, karena melalui karya-karya Pram sebetulnya anak-anak muda seperti kalian itu sebetulnya bisa gitu menyelami dunia aktivisme yang kalian ini dengan lebih halus lagi. Gitu aja sih kalau dari saya untuk sementara ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Del atas penuturan yang sangat mind blowing menurut saya ya dari Pram. Yang selanjutnya ada Kak Siba. Hai Kak Siba. Halo. Silahkan, boleh dimulai dengan AA Nafis. Saya kebagian AA Nafis ya. Sebetulnya beberapa hari sebelum hari H ini, sebenarnya saya masih heran ya, kenapa saya ditunjuk sebagai pembicara Nafis begitu Kak AA Nafis. Selain karena saya ngerasa kapasitas saya, walaupun saya anak sastra begitu ya, cuma gap itu ironisnya begitu, anak sastra tapi pengetahuan kesusastraannya masih awam begitu. Itu satu alasan. Kedua, ketika saya diminta itu, saya kemudian kan cari literatur yang bahas Nafis. Bukunya sulit saya temuin, ini pun H-1 saya temukan dan di sini di komunitas teman baca begitu. Ada PDF saya dikirimi kumpulan cerpennya berpuluh-puluh itu. Cuma kendalanya pada kesehatan mata saya yang ya kalau baca di PDF cepat lelah begitu. Dan saya ceritakan satu hari itu saya harus 2 cerpen yang saya baca Nafis. Kemudian saya cari alternatif lain untuk mencari tahu tentang Nafis. Saya cari teman-teman diskusi sesama Gen Z ya. Saya nanya sama teman-teman, teman-teman ada yang tahu tentang Nafis enggak? Kemudian respon mereka itu beragam. Ada yang kemudian mengerutkan dahi, ada yang kemudian mengangkat kedua bahunya, ada yang spontan mengatakan nggak tahu. Itu. Dan aneh juga begitu kan, dasarnya pada dasarnya Bang Ded minta saya untuk membahas Nafis karena katanya saya suka Kunto Wijoyo begitu. Itu pun jadi aneh di teman-teman Gen Z ketika saya tanya, Kunto Wijoyo tahu, Nafis tahu. Mereka hanya menyebutkan beberapa penulis seperti Tere Die, Asma Nadia, Habibur Rahman El-Shirazi, dan kawan-kawannya yang lain. Ini bukan maksud untuk yang lain ya, bukan.
Ya, dan asing di telinga mereka soal Anapis dan apalagi Kunto Wijoyo begitu. Ini setelah itu saya merenung begitu. Sebenarnya secara usia saya memang Gen Z, tapi kok saya bacaan saya kayak baby boomer gitu ya. Ya, jadi asing di teman-teman saya yang Gen Z begitu. Nah, itu cerita tentang bagaimana saya mulai bergelut dengan cerita-cerita Anapis. Teman-teman saya tanya tentang Anapis, kadang ada yang nggak tahu penulisnya tapi tahu karyanya. Misalnya robohnya Surau Kami yang paling monumental atau paling terkenalnya dari Anapis kan. Ada yang nggak tahu. Kenal Anapis? Nggak kenal. Tahu robohnya Surau Kami? Tahu gitu. Itu berbagai macam variasi. Dikira orang Sunda. Gitu. Bukan orang Sunda dia. Ya. Setelah itu saya memang pernah baca robohnya Surau Kami dan saya termasuk orang yang nggak tahu penulisnya, cuma tahu karyanya. Ya, robohnya Surau Kami itu cukup berkesan di saya, wabil khusus karena menurut saya ceritanya Anapis yang kemudian sesudah kenal betul dengan muatan-muatannya seperti di Kunto Wijoyo itu kayak ngerasa relate gitu. Bagaimana kritik dia terhadap perilaku beragama begitu misalnya, bukan agamanya yang dikritik ya menurut saya, tapi perilaku beragamanya. Itu yang kemudian mungkin bisa kita lihat di robohnya Surau Kami. Nah, sempitnya saya menurut saya kayak saya langsung sampai kepada kesimpulan Anapis ini memang pencemooh praktik keagamaan yang paling nomor wahid kalau bahas kata anunya ini, penerbit bukunya nih gitu. Nomor wahid sudah ini kalau kritik agama. Dan saya temukan perbedaan itu di Kunto dan di Anapis misalnya. Kalau Anapis lebih frontal dan terus terang gitu. Kalau Kunto mungkin bahasanya lebih halus begitu untuk mengkritik walaupun muatannya sama begitu. Nah, akhirnya setelah ada dorongan untuk membahas Anapis, kemudian saya lanjut untuk membaca karya-karyanya yang tentunya. Dan ini salah satunya. Tadi saya sudah bilang, saya membacanya di PDF. Di PDF itu ya tidak banyak yang bisa saya ambil. Dan saya terkejutnya itu ketika baca kumpulan cerpennya yang ini, Kabut Negeri Sidali ini. Yang semua cerpennya itu berlatar pada perang masa PRRI namanya, Pasukan Revolusi Republik Indonesia, yang saat itu menginisiasi gerakan desentralisasi penguasaan pemerintah begitu, yang tersentralisasi di Jawa kemudian menimbulkan kecemburuan di beberapa daerah yang lain sehingga kemudian melahirkan. Nah, itu banyak termaktub di dalam cerpen yang ini. Itu yang kemudian kayak yang kemudian mengubah kesimpulan saya yang awalnya kayaknya Anapis tuh cuma pengkritik perilaku beragama aja. Ternyata di dalam ini dia juga mengkritik bagaimana kawan-kawannya yang ikut dalam perang saat itu, yang kemudian dia tahu bahwasannya teman-temannya yang dulu dia kagumi karena ikut berperang ternyata juga sebagai pengkhianat juga begitu, sebagai pelaku penjajahan itu sendiri. Maka dalam pengantar buku ini dia katakan sebenarnya kemerdekaan yang kita perjuangkan itu bukan demi tanah air dan bangsa, tapi untuk sekedar mengganti posisi penjajah begitu. Itu katanya si Anapis begitu. Jadi perjuangan yang misalnya kita bisa lihat di dalam beberapa cerpen yang ini, contoh ya ada satu cerpennya yang berjudul Inyik Lana Si Tukang Canang gitu, yang menceritakan ada tokoh bernama Otang yang kemudian harus pergi dari tempat tinggalnya yang diserbu musuh, diduduki militer saat itu, dan dia harus melupakan tempat tinggalnya yang masa lalunya itu istrinya diperkosa sama militer yang menduduki rumah tempat tinggalnya, dan dia harus membawa luka itu dan melupakan luka lamanya itu, pergi ke luar daerah, kemudian memulai hidup baru. Tapi pada ujung ceritanya dia harus merasa dia saat itu sekarat, dan kemudian dia dianggap sebagai si Canang namanya, yang sering memberitakan tentang cerita-cerita. Kemudian di akhir cerita dia harus merasa lukanya yang sudah sembuh menganga kembali akibat persepsi dari masyarakat yang ada. Itu menurutku cukup sukses untuk menggambarkan bagaimana gambaran peristiwa ketika
pemerintah dari pusat kemudian mengirim tentaranya, APRI namanya. Nah, APRI itu kayak semacam asosiasi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, untuk kemudian meredam pemberontakan yang ada di tempatnya tinggalnya si Otang ini, begitu. Itu cukup bisa menggambarkan ada muatan sejarah baru dan ada insight baru tentunya yang bisa saya pelajari di dalam cerpen itu. Karena nggak jarang saya tahu tentang PRRI atau APRI begitu. Bagaimana kejahatan militer Indonesia sendiri kepada negara, kepada rakyatnya sendiri. Nah itu cukup menarik. Dan satu lagi ada cerpen yang kurang relatif sama dengan Robohnya Surau Kami, itu judulnya Datangnya dan Perginya. Itu tokohnya itu dihadapi dengan dua pilihan antara nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Karena dia punya anak, terus istrinya meninggal, akhirnya dia cari istri yang lain begitu untuk dia melupakan istrinya yang lama. Kemudian dia punya anak dari istri yang lain itu, anaknya yang awal itu nikah sama anaknya yang dari istri yang lain. Bayangkan, itu dia nikah dan dia tidak tahu si tokoh utamanya ini. Dia tidak tahu ternyata anaknya itu nikah sama anaknya yang lain begitu. Dan dia udah punya dua anak begitu. Kemudian ketika dia datang, dia mau kasih tahu bahwa kau seharusnya cerai. Karena ini tidak bolehkan dalam agama, karena nikah sama saudara kan tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi dalam satu sisi dia harus memikirkan kembali bagaimana nasib anak-anak dan cucu-cucunya kalau dia pisah begitu. Jadi akhirnya dia pulang dengan hati yang dilema antara dia mau mengatakan bahwa sejujurnya kalian adalah bersaudara dan tidak boleh menikah, kalian harus cerai, atau membiarkan dia, anak-anaknya itu dan cucu-cucunya hidup dengan damai begitu. Itu cerita yang cukup menohok bagi saya begitu. Bagaimana nilai ketuhanan diperhadapkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu mungkin bisa kita rasai di dalam cerpennya yang Robohnya Surau Kami. Itu Kakak Nabila, barangkali tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Pengalaman subjektif saya ketika bertemu dengan A.A. Nafis lewat karya-karyanya begitu. Karya-karya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena banyak juga begitu. Yang sebenarnya harus dibicarakan begitu kan. Tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Dan tadi saya harus katakan bahwa apa yang saya sampaikan itu opini dan subjektif tentunya. Ya, itu pengalaman pribadi saya mendalami dunianya A.A. Nafis. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Siba. A.A. itu bukannya inti, bukan Sunda ya, dari Sunda. Bukan Ali Akbar Oh, Nafis. Ali Akbar Nafis. Ya. Bukan A.A. Sunda berarti. Tentunya bukan, karena dia dari Sumatera. Oke. Terima kasih Kak Siba, Bang Den, Mbak Iin, sama Mas Ziki. Nah, kita nih sudah ada di penghujung acara. Untuk penghujung acara ini kita bisa memulai sesi Q&A. Jadi bagi para teman-teman audiens yang penasaran atau kayak punya sesuatu di hati yang setelah mendengar penuturan dari tadi tuh ini mau pengen ditanyain gitu, silahkan bisa tanya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silahkan Mas yang di belakang, yang baju biru pakai kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Branding saya juga Islam, Bang. Dedi tadi. Menarik sebenarnya karena membahas tentang A.A. Nafis. Sebenarnya A.A. Nafis ini memiliki ruang tersendiri dalam diri saya. Oh ya, karena saya masuk dari sastra itu 2 tahun lalu tuh melalui A.A. Nafis juga, Robohnya Surau Kami. Tapi belakangan itu saya mulai tinggalkan ketika saya membaca beberapa cerpennya Budi Dharma. Dan tadi ketika Bang Kiki membahas tentang novel Proses, itu saya tiba-tiba teringat dengan cerpennya Budi Dharma yang berjudul Kritikus Adinam, tentang pengadilan juga, dan dia tidak tahu kenapa dia masuk ke pengadilan itu dan sebagainya. Itu kan cerita-cerita yang dibangun oleh Budi Dharma itu sangat absurd. Saya nggak tahu kenapa dia begini, tapi nggak tahu kenapa saya aja membacanya. Saya ingin bertanya itu kepada Bang Kiki,
karena saya juga melihat ini ada pengalaman subjektif lah. Dulu saya ingat itu saya membaca bukunya Kafka, terus saya konsultasi ke Bang Kiki dan juga Bang Riki. Saya membaca bukunya Kafka nih. Oh jangan itu dulu, kamu tiba-tiba sangat jauh sekali langsung baca Kafka. Akhirnya saya membaca buku yang lain. Tapi dengan sedikitnya membaca Kafka itu, saya agak merasakan hal yang sama ketika membaca bukunya beberapa cerpennya Bang Kiki dan juga Budi Dharma. Saya nggak karena masih awal membaca sastra, saya nggak tahu apakah, dan ini juga yang saya tanyakan mengenai keterpengaruhan sastrawan Indonesia terhadap cerpennya terhadap karya-karyanya Kafka itu apakah besar atau seperti yang Bang Kiki katakan terkenal tapi dia terkenal, atau hanya beberapa kalangan sastrawan saja yang mengetahui Kafka dan juga terpengaruhannya di Indonesia tersendiri itu. Baik, terima kasih. Sekian, Allahumma fiq wal hadi wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kafka itu memang bukan untuk pembaca yang sepele ya. Para pembaca yang biasa baca novel-novel sepele itu ya tidak akan masuk baca Kafka. Serius, Kafka itu, makanya tadi saya bilang waktu pertama kali saya membaca Kafka, saya ngerasa enggak, apa sih cerita apa? Itu bukan karena Kafkanya yang sepele, karena saya yang masih sepele waktu itu. Ya, setelah bacaan saya banyak, baru saya bisa memasuki Kafka. Tentu saja Budi Dharma sangat terpengaruh Kafka ya, dan bukan hanya Budi Dharma ya. Banyak sekali sastrawan di dunia ini yang mengatakan bahwa dia terinspirasi oleh Kafka. Ada pengarang Jepang yang mungkin kawan-kawan ada yang pernah baca, namanya Haruki Murakami. Ya, pernah baca kan Haruki Murakami? Itu sangat terkenal. Bagi saya, novel Murakami yang terbagus itu novel pertamanya. Dengarlah Nyanyian Angin. Itu dia belum menggunakan teknik-teknik novel populer. Jadi dia belum menggunakan cerita detektif misalnya. Kenapa saya bilang itu paling bagus? Itu novel yang berhasil membuat sebuah cerita yang tidak punya tujuan itu menjadi novel yang bagus. Sebuah cerita yang tidak memiliki tujuan. Kalau membaca novel-novelnya Kafka, tampaknya juga seperti itu, ya. Bukan hanya Budi Dharma, perilaku tokoh-tokoh Budi Dharma itu sangat mirip dengan perilaku tokoh-tokoh di Kafka. Kafka itu tidak di dalam novel-novelnya itu tidak ada peristiwa ajaib, misalnya orang bisa terbang, atau misalnya kayak di novel Marquez, Gabriel Garcia Marquez, ada tokohnya tiba-tiba bisa hilang di langit gitu. Tapi perilakunya itu luar biasa ganjel gitu. Budi Dharma sudah pasti, orang-orang Bloomington itu akarnya sangat bisa kita rasakan pada karya-karya Kafka. Jorge Luis Borges, sastrawan Argentina itu bahkan pernah bilang bahwa Kafka itu mempengaruhi pendahulunya. Bayangkan, bisa Shakespeare itu terpengaruh oleh Kafka menurut Borges. Shakespeare itu abad jauh sekali dari Kafka. Borges menatapnya dari kacamata pembaca. Jadi setelah dia membaca Kafka, kemudian dia membaca lagi Shakespeare, pikirannya berubah. Jadi Kafka itu bisa mempengaruhi si pembaca. Kemudian itu ya Murakami, itu novel pertama Murakami yang paling tipis itu seperti novel yang tidak punya tujuan. Kemudian ada sastrawan besar namanya Milan Kundera. Milan Kundera juga bahkan menulis di dalam beberapa bagian di dalam kumpulan tulisannya yang berjudul The Art of Novel, dia berbicara tentang novel, itu membahas Kafka. Antara lain membandingkan Kafka dengan Fyodor Dostoyevsky dari Rusia. Dan Kafka itu memang sangat berbeda ketika dia menguraikan birokrasi, misalnya hukum. Dia membandingkan antara bagaimana situasi tokoh Kafka dengan situasi tokoh Dostoyevsky. Bentar ya. Itu agak percuma saya ngomong kalau di kan. Itu ya. Terus kemudian ada seorang novelis Cina namanya Sun Tzu. Ya, ini novelis yang digadang-gadang menjadi salah satu penerima Nobel tahun lalu. Di tahun 1999, Sun Tzu itu menulis sebuah monograf berjudul The Castle of Soul, Understanding Franz Kafka. Ya, kastil jiwa, bagaimana memahami Franz Kafka. Saya membaca beberapa bagian dari monograf itu dan saya baru
ada satu kesimpulan dari Sansu ini yang berkata bahwa sebetulnya tema Kafka itu bukan tidak jelas, tetapi menyebar kemana-mana. Dia bilang gitu. Dan kalau Anda membaca novelnya Sansu itu ya, pengarang kontemporer Cina ini, judulnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Kekasih Terakhir, The Last Lover. Itu novel yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya bentuknya. Dia seperti pada karya Sansu ini saya bisa merasakan bagaimana pengarang ini Sansu ini itu seperti mengambil bentuk adegan-adegan Kafka, tetapi bentuknya doang, kemudian kesebar di sana sini. Novel itu hampir tidak punya plot. Adegannya bisa berpindah kemana-mana, tokohnya bisa bertukar jadi begini, tiba-tiba di kebun, tiba-tiba di mana. Tetapi yang bisa kalau Anda membaca Kafka, kemudian Anda membaca Sansu itu, Anda bisa merasakan. Dan kita kemudian bisa merasakan dengan sangat tajam bahwa salah satu aspek paling penting dari Kafka itulah aspek visualnya. Aspek visual di dalam novel Kafka itu, adegan itu ya, adegan-adegan itu hampir tidak pernah terjadi di ruang yang sungguh-sungguh terang. Pasti samar, pasti ada di dalam novel Proses itu satu adegan tokohnya ini ke gereja, gitu ya, dia mau ngomong sama pendeta orang gereja itu, dan tiba-tiba kita merasakan perlahan-lahan ruangan itu samar-samar, tokohnya itu seperti meraba di dinding itu kayak tidak ada lampunya gitu, samar-samar. Dan suasana samar-samar itu yang paling tampak di dalam apa namanya di dalam novelnya orang Cina ini. Dan si Sansu ini juga berkata bahwa di dalam novel-novelnya Kafka itu manusia itu bebas, manusia itu mendapatkan kebebasan, tetapi kebebasan untuk menunggu. Anda bisa membayangkan kebebasan untuk menunggu? Di dalam Proses itu ada analogi yang terkenal ya, analogi pintu. Itu analogi tentang hukum. Bayangkan, Anda mau datang melapor peristiwa yang Anda alami ke lembaga hukum. Ada sebuah pintu yang diciptakan khusus untuk Anda. Nggak boleh orang lain yang masuk, khusus Anda aja. Tapi Anda belum bisa masuk. Karena itu ada penjaganya. Anda belum bisa masuk. Pintu ini khusus untuk Anda, tapi Anda belum bisa masuk. Ketika Anda bertanya, kapan saya bisa masuk? Tunggu aja. Dan Anda terus menunggu di sana karena pintu itu khusus untuk Anda, ya. Tapi pintu itu tidak pernah bisa dibuka. Ketika Anda bertanya lagi, kapan bisa? Udah bisa saya masuk? Tunggu aja. Kemudian orang itu mati, Anda mati, nah pintunya ditutup. Begitu. Terima kasih jawabannya, Mas Diki. Agak membingungkan ya. Saya juga masih bingung ini tentang analoginya. Baik, sekarang ada yang mau nanya lagi kah? Masih tersisa pertanyaan. Nih, mas-mas yang duluan. Aduh, umumkan dulu. Oh ya, teman-teman, di sini ada tadi disebut sama Mas Kiki, ada buku tuh tentang Kafka yang ditulis oleh beberapa orang. Itu kan untuk mengenang 100 tahunnya gitu. Itu kami akan jadikan semacam door prize untuk 2 penanya terlucu. Kita kembali. Oh. Silahkan Mas, mau nanya. Oke, baik. Selamat malam. Jiwa dan raga yang direstui alam. Ngeri. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak kembali saya ucapkan atas penyampaian-penyampaian yang luar biasa tadi. Kisah tentang Kafka dengan paradoksnya yang ternyata tidak paradoks. Kisah tentang Sitor, tentang kesepiannya dalam rentang 2. Kisah Pram tentang pencarian rumahnya. Dan juga A.A. Nafis sebagai pengkritis agama nomor wahid. Ya, hal yang ingin saya tanyakan adalah hal apa yang menghubungkan keempat orang tadi, atau persamaan apa yang menghubungkan keempatnya sehingga malam ini adalah perayaan mereka. Kemudian pertanyaan kedua, saya sempat membaca sebuah postingan yang mengatakan bahwa ketika kamu menemukan
atau bertemu dengan orang hebat, maka kamu perlu bertanya buku apa yang mereka baca. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat malam kembali. Makasih pertanyaannya Mas. Siapa ya yang akan menjawabnya untuk pertanyaan ini? Kayaknya pertanyaannya sedikit ini agak tinggi gitu. Siapa ya yang jawab? Tadi sudah ditanyakan. Yang apa kira-kira yang menghubungkan? Sebetulnya tadi udah sedikit ada pemantiknya dari Mas Iki bahwa dari 4 sastrawan ini Kafka justru ditarik dari kematiannya gitu, jadi pas 100 tahun. Sebetulnya kita tidak, bahwa teman-teman mungkin membayangkan bahwa keempat sastrawan itu meninggal atau lahir di bulan Januari ini. Tidak begitu, kita sebenarnya ngambil tengah-tengah. Misalnya Pram itu dia lahir di tanggal 6 Februari, jadi kan ya bulan depan seharusnya ya. Tapi Kafka sebetulnya akhir tahun lalu. Nah, kemudian Sitor dan Nafis juga kurang lebih sama tuh, ada yang tahun lalu sebenarnya. Tapi kita mau rayakan mereka di Januari ini gitu, dekat-dekat gitu. Jadi 100 tahun perayaan atas 4 sastrawan ini, ada yang ditarik dari kelahirannya, ada yang ditarik dari ketika dia meninggal. Mungkin Mas Kiki ada tambahan lagi ya untuk penyambung yang lain. Ya, kalau mau cari kaitannya ya itu tadi ya, soal fakta kelahiran atau kematian. Tapi kalau Anda melihat sebetulnya sastra itu pada umumnya dia menawarkan ambiguitas. Makanya kalau membaca novel yang terang jelas ya, ini jahat, ini jelek, ini jahat, ini orang baik, ya ini orang baik, ini orang jahat, itu pasti novel jelek. Pasti. Saya sudah pastikan itu novel jelek. Ya, karena baru kita baca lawan pertama misalnya ada ini pasti ini penjahatnya kalah. Nah, begitu kenyataannya. Ada banyak penjahat yang menang kan? Nah, selain itu Anda bisa ngelihat sebetulnya kalau Anda tahu Nafis itu sangat lokal. Ya. Nafis itu seluruh karya itu ngolok-ngolok kaumnya aja sebetulnya. Ngolok-ngolok orang Minang. Dia sangat orang Minang ini gitu. Dia bahkan mengaku bahwa dia menulis Robonya Surok, ini agak mirip Robonya Surokami itu cerpen Nafis yang paling terkenal, tapi bukan karya yang bisa Anda baca kemudian itulah Nafis. Enggak. Sebenarnya cerpen Nafis yang paling bisa menunjukkan Nafis itu cerpen Manrabuka gitu ya. Orang masuk kubur, ditanya sama malaikat, malaikatnya dikasih ganja. Nah, kita akan ganja aja. Gitu. Nggak jadi dia disiksa. Dan Nafis bilang apa? Dia sengaja nulis itu untuk memancing kemarahan ulama. Bayangkan, dia terang-terangan aja ngomong gitu. Tetapi itu lokal aja. Nafis itu sebenarnya lokal dan dia berkata bahwa sastra itu hanya bagian kecil dari aktivitasnya, aktivisnya. Dia itu seorang pemikir sebenarnya. Dia bukan sastra, bukan hal utama. Bagi dia pemikir. Sastra hanya salah satu jalan. Pram itu sastrawan Indonesia terbesar. Nggak ada sastrawan Indonesia yang lebih besar dari Pram. Pram itu pikirannya luar biasa besar. Manusia, bangsa itu pikirannya luar biasa besar. Dia berkali-kali dinominasikan mendapat Nobel gitu ya. Sitor itu sering disebut itu manusia perbatasan. Pikirannya tuh antara Danau Toba, kampung halamannya, dengan Paris apa. Jadi dia manusia perbatasan gitu. Nah, Kafka itu menarik gitu. Menarik Kafka itu karena Kafka itu tidak dikenal sebagai intelektual. Beda dengan Albert Camus. Albert Camus itu salah satu yang menyamakan antara Kafka dan Albert Camus adalah keduanya condong dianggap berbicara tentang eksistensialisme, anxiety, ya, kegelisahan eksistensial yang kemudian melahirkan pikiran tentang absurditas. Tapi Camus itu menggunakan Sisyphus sebagai analogi, ya, yang dikutuk dewa, angkat batu ke atas, turun lagi, gitu ya. Dan kalau baca Albert Camus, orang asing itu tokohnya itu melakukan pemberontakan terhadap absurdisme, ya. Absurdisme masyarakat itu dilawan oleh tokohnya Camus ini, ya, Mersault ini. Dia ketika dia nembak orang Arab mati gitu, di pengadilan ditanya, berapa kali kamu nembak orang Arab ini? Dia bilang, apa bedanya saya nembak sekali sampai 3 kali? Dia mati juga, kayak gitu. Dan dia melawan. Waktu dia mau dihukum mati, didatangkan pendeta, dia menolak untuk berdoa.
rajam aja saya, enggak apa-apa. Dia melakukan pemberontakan. Dan itu hampir tidak mungkin di tengah masyarakat. Bagi saya tokoh kamu itu tokoh ideal. Nah, tokoh yang lebih dekat bagi saya itu, tokoh absurd yang lebih dekat itu justru tokohnya Kafka. Kalau Anda baca Kastil, itu mirip Anda semua. Kenapa? Pernah enggak yang sudah bekerja di sini mengeluh tentang pekerjaannya? Kenapa tetap kerja? Nah, itu tokohnya Kafka begitu. Dia berusaha untuk mencari tahu terus-menerus, tapi nggak bisa menghindar juga, nggak bisa menghindar. Dia ada dalam situasi yang jungkir balik. Dia seperti tersesat di dalam labirin yang dia ciptakan sendiri. Kita itu manusia itu tersesat dalam labirin yang kita ciptakan sendiri. Yang saya anggap ada dalam tulisan saya itu birokrasi. Untuk menjadi manusia itu kita butuh birokrasi. Ya, misalnya dia nyetop tadi itu birokrasi. Ya, dia nyetop. Saya ngotot untuk itu juga birokrasi. Kita sebenarnya untuk menjadi manusia itu birokrasi. Makanya saya bilang karya Kafka itu dia membongkar cangkang ini. Ya, kalau kita lihat dalamnya itu, ya kita itu sebenarnya tersesat di dalam birokrasi proyek menjadi manusia itu. Ya gitu. Maka kenapa kemudian Kafka itu terkenal tadi saya bilang tapi tidak terkenal? Karena ketika kita membaca Kafka, itu sebetulnya kita merasakan atau mengetahui bahwa itu sesuatu yang sehari-hari. Seperti saya contohkan tadi, ibu yang diangkat jadi kepala sekolahnya tidak ada, banyak lagi kasus kayak gitu. Ya, coba Anda perhatikan, banyak sekali kasus kayak gitu. Tetapi kalau itu kita mau uraikan, itu ribetnya minta ampun. Cobalah Anda uraikan bagaimana kerja kantor-kantor. Wah, ribet sekali. Misalnya KPU ada apa? Yang kalau ada kecurangan pemilu kita ulang, ya. Tapi tidak ada dananya. Nah, siapa yang mau? Akhirnya tidak ada kecurangan kan? Misalnya banyak sekali hal, dan itu menyebabkan saya sendiri berpikir bahwa model absurdismenya Kafka itu lebih dekat dengan kita. Dan itu ada hubungannya. Kafka itu cuma seorang petugas asuransi. Dia itu sekolah hukum, kemudian kerja di perusahaan asuransi. Bukan intelek. Albert Camus itu filsuf. Kandidat Nobel, dapat Nobel. Kafka boro-boro dapat Nobel. Mati, belum terkenal udah mati. Dan dia itu hanya petugas asuransi, sama dengan kita. Makanya dia lebih dekat. Kalau kita benar-benar masuk ke Kafka itu kita tahu. Gitu sudah kita, begitu rumitnya kita. Kalau Anda renung-renungkan diri Anda, tidak ada satupun di antara kita ini yang tidak rumit. Coba dah. Ya gitu. Itu kira-kira hubungannya. Makasih. Terima kasih Mas Kiki sudah menjawab. Untuk pertanyaan terakhir, Bang Ded, sebaiknya kita umumkan atau pertanyaan terakhir dulu? Pertanyaan terakhir. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin Kak Fi. Oh. Terima kasih. Saya nggak bertanya, hanya menambahkan. Pertama Pramudia ya. Tahun 2002 Pramudia itu keliling Eropa. Dia diantar oleh Johnny Simanjuntak, sekarang kayaknya di Jakarta ya. Sama Mbak Astuti. 2002 dia membaca karyanya Bumi Manusia di Literatur House di Zurich. Didampingi oleh penerjemahnya Brigitte Schnebeli. Saya datang di acara itu dan ternyata saya waiting list, tidak bisa masuk. Tapi karena sudah ada di daftar, oh silakan masuk, dapat di belakang. Di belakang saya masih ada 10-20 orang Swiss semua. Dia bisa masuk. Akhirnya disuruh masuk, mau masuk tapi kamu lesehan di lantai. Jadi acara Literhouse Pramudia itu full orang-orang asing, seperempat orang Indonesia. Terus yang menarik, saat Pram membacakan karyanya dalam bahasa Indonesia, Pram sering membuat jeda. Apakah kalian sudah bosan? Kalau kalian baca di Makavelar dari Multatuli, itu seperti itu. Jadi Multatuli itu bercerita di tengah novel itu secara kadang mudah-mudahan pembaca nggak bosan. Jadi ada kemiripan itu. Kemudian
banyak orang bertanya, orang Swiss biasanya bertanya langsung to the point. Orang Indonesia bertanyanya muter-muter dulu, panjang sekali, tahu-tahu sampai terakhir mau tanya apa ya? Saya bertanya pada Pram, Pak Pram, Anda masuk dalam list Nobel Sastra, tetapi bagaimana perasaan sampai sekarang tidak dapat? Jawabnya dia, saya tidak pernah mengharapkan sesuatu dari luar. Ini yang menarik bagi kita ya. Jadi Pram tidak mengharapkan sesuatu dari luar, dan cara teknik dia dalam reading membaca itu mirip dengan Mahabharata. Satu hal yang saya kagum, dia masuk di koran di Swiss, dia bilang, saya sangat menghormati wali kota di sini. Kenapa air di kali Picur ini begitu bersih? Itu sekarang tentang Pram. Setelah itu Pram keliling beberapa kota, terus ke Spanyol dan ke Portugis. Kira-kira seperti itu.